Halo semuanya, sawadee-krab, selamat datang kembali di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus Brigadir Joshua. Dan di persidangan kali ini kita lihat adalah bagian dari obstruction of justice. Ada sejumlah anggota Polri yang terkena kategori obstruction of justice untuk level yang sangat berat. Tidak hanya mereka dicopot dari jabatan dan juga anggota Polri, tetapi mereka juga mendapatkan hukuman secara pidana. Mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan adalah salah satu oknum yang sangat mencolok sekali namanya. Bahkan beberapa narasumber yang pernah aku obrol langsung, kategorinya adalah sumber istimewa. Mereka ini adalah termasuk orang-orang yang sangat bahagia sekali ketika Hendra Kurniawan itu dicopot dari jabatannya, kemudian bahkan juga diberhentikan dari anggota Polri, bahkan juga terkena pidana. Itu ada banyak yang bahagia karena mengingat Hendra Kurniawan ini dinilai oleh beberapa sumber istimewaku ini mengatakan dia adalah karakteristik orang yang semena-mena dan dugaan sangat kuat. Ini bukanlah kali pertama Hendra Kurniawan melakukan hal-hal yang dinilai ilegal atau melanggar hukum. Kalau aku lihat dari persidangan hari ini ada beberapa hal yang disampaikan dalam penjelasan dari jaksa penuntut umum. Pertama adalah bahwa Hendra itu termasuk dalam kategori orang yang pertama ditelepon oleh Ferdy Sambo di tanggal 8 Juli 2022, tepatnya di hari pembunuhan tersebut. Kronologinya sekitar jam 17:22 waktu Indonesia Barat, Hendra itu diminta datang ke rumah FS di Duren 3. Saat itu dia sedang berada di Kolam Indah Pancing, Jakarta Utara, dan akhirnya dia tiba sampai di rumahnya di Jakarta Selatan, di rumahnya FS, itu jam 19:15 WIB. Nah, saat bertemu FS di carport rumahnya, langsung FS menceritakan ke Hendra, ada pelecehan terhadap Mbakmu nih. Mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Kemudian Brigadir Joshua-nya panik, lantas ketahuan sama Baradae, lantas terjadi aksi saling tembak-menembak tersebut. Ini adalah alibi yang disampaikan dari Hendra Kurniawan. Tetapi bagi aku pribadi, kalau dipikirnya bahwa Hendra ini adalah seorang anggota polisi yang lugu, percaya begitu aja, aku sama sekali tidak percaya. Dengan kapabilitas seorang Hendra Kurniawan, dia pasti juga sudah punya insting ya, sudah sering ketemu sama kriminal. Atau bahkan mungkin dia termasuk dalam anggota kriminal, kalau sekarang sudah termasuk ya, karena sudah ada keputusan dari tim Irsus. Tetapi gini teman-teman, pasti dia juga punya logika, dia pasti punya insting. Nggak mungkin dia melihat ada banyak kejanggalan di lokasi kejadian, tetapi dengan kejadian yang dinyatakan adalah aksi saling tembak-menembak. Dan kemudian kita ketahui ya, ternyata itu adalah bagian dari skenario-nya Ferdy Sambo. Lantas, di hari yang sama juga beberapa menit kemudian, si Hendra Kurniawan ini kan diketahui menemui Benny Ali, Karo Provos Divisi Propam Polri juga, yang sudah datang sekitar jam 6 sore di lokasi kejadian. Benny ini ngaku sama Hendra, katanya saya sudah ketemu sama Putri Chandrawati dan diceritakan kronologi sebenarnya. PC mengaku bahwa dia saat itu lagi tidur, pakai baju piyama dan juga celana pendek. Kemudian Brigadir Joshua itu masuk ke dalam kamar, lantas merogoh pahanya, kemudian terkena alat kelaminnya, kemudian menodongkan pistol, bahkan juga meminta untuk membuka kancing bajunya. Itu adalah hal-hal yang disampaikan dan sudah dianulir karena keputusan dari penyidikan. Itu alat bukti yang tidak kuat dan FS pun sudah mengakui ternyata semua itu adalah palsu belaka. Lantas kemudian timnya FS dan juga PC itu memindahkan kejadiannya itu di Magelang. Tetapi gini teman-teman, kita kalau aku lihat secara umum ya, kita sudah 3 bulan lebih mengawal kasus ini, aku melihat kecenderungan bahwa memang motifnya ini adalah asusila. Ini sangat yakin sekali, apalagi dari Kapolri pada saat memaparkan ke Komisi 3 DPR RI beberapa waktu lalu. Dengan tegas beliau mengatakan bahwa motifnya Ferdy Sambo ini adalah asusila, antara perselingkuhan ataupun juga pelecehan. Tetapi jujur, kalau seandainya kasus ini akan benar-benar terang benderang, kalau di antara kedua motif tersebut ya, dalam kesusilaan tersebut, kalau seandainya si PC nanti dalam persidangan akhirnya dia mengakui
akhirnya saya adalah memang benar, saya ada perselingkuhan dengan Brigadir Joshua. Seandainya mengakui seperti itu, aku yakin bakal banyak orang yang percaya dibandingkan kalau PC tetap kekeh dengan pengakuannya tentang pelecehan tersebut. Bahkan kan di persidangan kemarin waktu PC itu duduk di pengadilan, ruang sidang, PC kan ditanya, sudah paham dengan dakwaannya? Maaf yang mulia, saya tidak paham. Maaf yang mulia, saya tidak paham. Ini adalah indikasi yang sangat kuat. Apakah dia pura-pura tidak paham, ataukah dia memang beneran tidak menyangka di bawah sadarnya dia kok sampai seperti ini gitu. Apakah hanya karena dugaan asusila tersebut lantas berujung ke sesuatu hal yang di luar kontrol. Kemudian dikatakan juga beberapa teman-teman kan tanya ya, Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Heri Susanto, itu apa kabarnya Anjas? Aku coba cek di berbagai macam sumber berita, aku tidak melihat bahwa Kombes Budi Heri Susanto ini termasuk dalam kategori obstruction of justice yang satu kategori dengan Hendra Kurniawan. Dia termasuk yang masih menjadi anggota Polri. Please correct me if I'm wrong gitu. Karena nggak ada berita dari Budi Heri Susanto. Tetapi aku tadi sempat ngobrol dengan sejumlah sumber istimewa. Mereka ini mengatakan bahwa banyak anggota Polri itu justru yang merasa kasihan dan prihatin dengan mantan Kapolres Jakarta Selatan ini. Alasannya adalah karena Pak Budi itu sebenarnya dia tidak tahu menau tentang apapun, dia tuh hanya menjadi corong aja, dia hanya mendapatkan laporan ini dan itu, karena saat itu kan memang lagi menjadi perhatian masyarakat awal-awal gitu hari Jumat, bagaimana mungkin ada kasus penembakan, saat itu dia diklaimnya seperti itu, saling tembak, hari Jumat baru diumumkan di hari Senin, ada jeda 3 hari. Kan kita bisa cek jejak digital, ada beberapa kebohongan yang sudah dapat kita pastikan. Pertama adalah Pak Budi mengatakan bahwa yang kenapa ditanya sama wartawan, Pak, kenapa ya kok jaraknya 3 hari baru diumumkan ke media massa? Alasannya karena weekend sama Idul Adha waktu itu. Kan kita jadi kayak bertanya-tanya, masa sih polisi ada liburnya untuk urusan seperti ini? Jelas itu tidak masuk akal sama sekali. Kemudian juga dia mengatakan mengenai CCTV yang rusak. CCTV yang rusak ini beneran tah kesambar petir atau apa? Ini juga jelas sudah kebohongan karena ternyata sudah diketahui ada orang-orang yang sudah termasuk dalam obstruction of justice ini. Mereka salah satu adalah hal yang dirusak adalah CCTV karena itu adalah bagian paling penting. Pada saat aku melihat persidangan ini secara detail ya, yang paling memberatkan kenapa CCTV itu harus dihancurkan karena ada CCTV sekitar jam 5-an sore menjelang jam setengah 6 sore itu masih terlihat Brigadir Joshua masih hidup, lokasinya berada di dekat TKP dan saat itu Verdi Sambo baru masuk. Ya, itu akan sangat berlawanan sekali dengan alibi Verdi Sambo di awal-awal yang dibuatnya, di mana dia mengatakan katanya menelpon Polres Jakarta Selatan sekitar jam 5-an, padahal menjelang jam setengah 6 sore pun Brigadir Joshua masih hidup. Jadi ada sebuah hal yang kalau satu bohong itu pasti akan terbongkar semuanya. Kemudian dikatakan juga adalah Barada ini adalah seorang penembak ya. Aku nggak ngerti nih, yang ngomong ini siapa sih? Barada itu adalah pelatih penembak. Setahu aku yang ngomong ini adalah dari Kapolres Jakarta Selatan juga, mantan Kapolres. Kemudian di amplifying dengan sejumlah lembaga negara lainnya. Aku tidak perlu menyebutkan lagi nama-namanya siapa. Kemudian juga dikatakan katanya di hari kejadian tersebut, di tanggal 8 Juli 2022, Kapolres Jakarta Selatan sudah panggil tim Inafis, Palang Hitam, dan juga ambulans. Tapi ternyata setelah dicek lebih detail, ada sumber istimewa juga yang sudah aku ngobrol. Aku juga melihat ya ada beberapa bagian yang tidak bisa aku tampilkan. Dikatakan bahwa ada banyak kejanggalan, misalnya kenapa tidak ada police line di lokasi kejadian, bahkan dari ketua RT setempat juga yang merupakan purnawirawan jenderal juga tidak melihat ada police line-nya juga menurut dia tidak ada suara tembakan, tidak ada hal-hal yang menjurus telah terjadi tindakan atau aksi pembunuhan seperti itu, tetapi kok tiba-tiba beritanya besar sekali. Makanya aku sampai sekarang masih berpikir sangat kuat apa yang sedang disembunyikan oleh timnya Verdi Sambo ini. Apakah beneran ini adalah hanya karena motifnya adalah pelecehan? Aku sama sekali melihat dari alat-alat bukti, barang bukti yang tersebar di media massa, kok tidak ada satupun yang menjurus ke
pelecehan seksual tersebut menjadi motifnya. Kalau dari Kapolri mengatakan asusila antara perselingkuhan dan pelecehan, dengan melihat logika-logika itu lebih cenderungnya adalah ke masalah perselingkuhan jika memang ini adalah benar apa yang dikatakan Kapolri. Aku juga nggak bisa menganggap remeh ya apa yang disampaikan dari Kapolri, karena beliau itu mendapatkan info, data-data itu lebih banyak dibandingkan kita di media massa, di masyarakat. Terus juga ada banyak hal yang tidak disampaikan ke masyarakat, info-info tersebut, terus juga lebih sifatnya A1 lah informasi dari Kapolri. Jadi kalau seandainya nanti di tengah-tengah persidangan, karena tahapan minggu depan yaitu kan nanti akan persidangan untuk pembuktian, kayaknya minggu ini juga sudah masuk sih, hari Kamis ya kalau nggak salah. Sudah mulai masuk dalam tahapan pembuktian juga. Itu kalau seandainya Ferdy Sambo ataupun juga Putri Chandrawati sudah nggak kuat lagi, sudah nggak bisa berpikir mencari strategi lagi, akhirnya ada salah satu yang mengaku bahwa motifnya adalah perselingkuhan. Ini udah pasti bakal kelar, semuanya akan terbuka secara terang benderang dibandingkan kalau ini dikatakan selalu motifnya adalah pelecehan seksual. Tetapi I know, apapun motifnya, kalian sudah ada pro kontranya masing-masing, tetapi ingat ya, dalam persidangan ini itu yang menjadi penentunya adalah hakim. Hakim itu punya intuisi, punya keyakinan-keyakinan. Kalau kita masyarakat umum itu nggak boleh punya keyakinan, nggak bisa menjadi penentu hukumannya. Tetapi beda dengan hakim. Kalau hakim itu satu alat bukti aja plus dengan keyakinan dia itu sudah bisa menjadi memutuskan hukuman apa untuk Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati serta terdakwa lainnya. Tetapi kita nggak punya keyakinan tersebut. Oke, aku rasa itu yang bisa aku update dulu untuk video kali ini. Dan satu lagi yang mau aku garis bawahi teman-teman, apapun motifnya, kalau seandainya memang benar telah terjadi perselingkuhan tersebut, ya harusnya kan mereka penegak hukum ya, bukan berarti Brigadir Joshua harus dihabisi seperti itu gitu. Karena apapun alasannya, yang namanya main hakim sendiri itu tidak bisa kita benarkan ya. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.